Halo anak-anak, kembali lagi dengan Kak. Kita akan mempelajari IPA bab 8, membangun masyarakat yang beradab. Topik A, norma dalam adat istiadat daerahku. Yuk perhatikan gambar tersebut. Sarah, ceritakan keunikan Bali pada kami. Di sana adat istiadatnya kental ya. Saat nyepi, di sana tidak ada aktivitas di luar. Bahkan lampu dan alat elektronik tidak dinyalakan. Ya, kalian katakan benar teman. Manusia memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda, namun kita hidup berdampingan seperti bersama keluarga, warga sekolah, dan masyarakat. Agar dapat hidup rukun, perlu adanya alat yang mempersatukan, yaitu peraturan. Apakah peraturan itu sama di semua tempat? Siapa yang membuat peraturan? Apa yang terjadi jika tidak ada peraturan? Yuk, kita cari tahu bagaimana hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Sebelum kita lanjut materi, kita harus tahu tujuan pembelajaran pada bab 8 ini. 1. Mempelajari apa itu norma dan adat istiadat. 2. Membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis. 3. Mengidentifikasi norma dan pentingnya norma di dalam lingkungan masyarakat. Pertanyaan esensial. Sebelum kita lanjut materi, kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dulu. Kita melihat berapa kemampuan kalian belum mengenal materi lebih lanjut anak-anak. Nomor 1, apakah kalian tahu apa itu norma? Apa yang disebut dengan adat istiadat? Adakah norma atau adat istiadat yang berlaku di sekitar kalian? Sebutkan. Yuk kita jawab bersama-sama. Nomor 1, norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah atau daerah tertentu. 2, adat istiadat adalah suatu aturan yang tidak tertulis dan diakui sebagai hal baik untuk dilakukan masyarakat. 3, ya ada. Tiap daerah pasti memiliki norma atau adat istiadat yang berlaku. Contohnya, mencium tangan kedua orang tua sebelum pergi keluar rumah, mengucapkan permisi ketika melewati di depan orang yang lebih tua. Sekarang kalian paham ya apa itu norma maupun adat istiadat. Tahukah kalian Indonesia dengan segala kekayaan budaya di dalamnya juga memiliki norma dan adat istiadat yang berbeda. Norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Adat istiadat adalah aturan yang tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Dengan kata lain, adat istiadat merupakan dari norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat. Dengan kata lain, norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Norma dibuat oleh manusia disesuaikan dengan keadaan masyarakat di suatu wilayah dengan memperhatikan nilai-nilai yang dijunjung pada kelompok masyarakat tersebut. Hal tersebut menjadikan norma hanya berlaku pada suatu tatanan masyarakat tertentu. Artinya, norma tidak bersifat menyeluruh. Masyarakat berusaha untuk menjunjung tinggi dan mempertahankan norma yang berlaku. Adat istiadat merupakan aturan tidak tertulis yang diakui sebagai hal baik oleh masyarakat sehingga terus dilakukan dan menjadi sebuah kebiasaan. Dimana anak-anak sekarang sudah paham ya, norma itu dijunjung oleh masyarakat tapi tidak berlaku untuk semua kalangan gitu ya. Namun adat istiadat itu aturan tidak tertulis, tapi karena orang-orang itu sudah terbiasa, adat istiadat yang ada menjadi sebuah kebiasaan. Adat istiadat juga berlaku bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu. Artinya tidak bersifat menyeluruh. Jika dilihat dari kedua pengertian norma dan adat istiadat, dapat dikatakan bahwa adat istiadat merupakan bagian dari norma. Norma ataupun adat istiadat yang ada di lingkungan masyarakat. 1. Mengucapkan permisi ketika memasuki rumah. 2. Mencium tangan kedua orang tua ketika hendak pergi. 3. Tidak meludah di sembarangan tempat. 4. Tidak duduk selonjoran di depan orang lain. 5. Melakukan upacara adat pernikahan, kematian maupun rasa syukur terhadap hasil bumi. 6. Tata cara menanam maupun panen. 7. Tata cara berburu.
Mari mencari tahu. Pada kegiatan ini, kalian akan mencari informasi mengenai norma maupun adat istiadat yang ada di sekitar kalian. Melalui wawancara kepada warga sekolah, kalian dapat memaksimalkan waktu yang kalian miliki untuk melakukan wawancara. Belum mulai, perhatikan instruksi berikut dengan sama. Buatlah tabel wawancara seperti contoh tabel berikut ini. Anak-anak, nanti kalian buat tabel seperti ini. Nah, di sini ada nomor narasumber, norma atau istiadat, daerah asal, norma atau adat istiadat, dan diparaf. Carilah 5 orang narasumber yang dapat kalian wawancarai. Lakukan wawancara sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh guru kalian. Mintalah izin sebelum memulai saat melakukan wawancara. Setelah selesai, mintalah paraf orang tersebut di tabel yang kalian buat. Nah, di sini Kaki akan memberikan sebuah contoh cara pengisian dalam tabel tersebut, anak-anak. Norma atau adat istiadat. Nah, mana nih? Mengganti pakaian jenazah leluhur yang sudah meninggal Toraja, Sulawesi Selatan. Dan yang kedua, ome-omedan. Ini ritual saling peluk dan tarik menarik anak muda yang belum menikah dari Bali. Yang ketiga, kebu-kebuan. Ritual kesuburan tanah Banyuwangi, Jawa Timur. 4, ikpaling. Tradisi potong jari saat ada keluarga yang meninggal dari Papua. Nomor 5, sembah banteng. Tradisi berjalan tanpa alas dari Baduy, Banten. Lakukan bersama. Dalam kegiatan ini, kalian akan berbagi informasi berdasarkan hasil wawancara dan saling menceritakan ciri khas daerah masing-masing. Belum mulai, perhatikan instruksi berikut dengan sama. 1. Berkumpullah dengan kelompok yang sudah dibagi oleh guru kalian. 2. Pelajarilah lembar kerja hasil wawancara kalian. 3. Diskusikan mengenai norma dan adat istiadat yang telah kalian dapatkan dari hasil wawancara sebelumnya. 4. Setelah itu, ceritakan secara bergiliran mengenai norma dan peraturan yang ada di keluarga dan daerah kalian kepada anggota kelompok. 5. Simak dan tulis apa yang teman kalian sampaikan. Sini Kaki akan menampilkan sebuah gambar di mana kalian menceritakan teman kalian atau menjelaskan hasil wawancara kalian, terus kalian ceritakan kepada teman kalian secara bergiliran ya, anak-anak. Mari refleksikan apa hal yang menarik kalian pelajari pada kegiatan kali ini. Apakah kalian mengenal akar budaya kalian? Dari suku mana ayah, ibu, kakak, dan nenek kalian berasal? Di sini Kaki akan memberikan sebuah contoh ya, anak-anak. 1. Hal yang menarik yang aku pelajari pada kegiatan ini adalah tentang norma dan adat istiadat. Kenapa hal ini menarik? Karena kita tahu norma dan istiadat tiap daerah yang berlaku, anak-anak. 2. Tentu saja aku mengenal akar budaya daerahku. Nah, di sini kita sudah akan mengenal daerah kita sendiri dengan kita bertanya kepada masyarakat sekitar, anak-anak. 3. Seperti Aceh, Betawi, Sasak, Dayak, Dani, ayah, ibu, kakek, dan nenek kalian berasal dari suku Melayu. 4. Apa saja yang pernah ajarkan ayah, ibu, kakak, dan nenek kepada kalian? Apakah kalian harus menggunakan cara bicara tertentu jika berbincang dengan mereka? Gimana, anak-anak? Yuk kita jawab bersama-sama. Di antara yang pernah diajarkan ayah, ibu, kakak, dan nenek padaku adalah tidak boleh melanggar aturan negara dan agama. Misalnya mencuri, membunuh, menipu, dan berzina. 5. Tentu saja harus menggunakan cara bicara bahasa yang sopan santun jika berbincang dengan mereka. 6. Bagaimana ajaran yang kalian terima dari ayah, ibu, kakak, dan nenek? 7. Apa yang bisa kalian lakukan untuk menghargai ajaran tersebut? Ajaran yang aku terima dari ayah, ibu, kakek, dan nenek sangat memberikan tentang pengetahuan, norma, serta adat istiadat. Yang bisa aku lakukan untuk menghargai ajaran tersebut diantaranya menerapkan ajaran tersebut dalam keseharian, terus mengamalkan ajaran tersebut, dan mengajarkan ke generasi mendatang. Belajar lebih lanjut, perkenalan lebih dalam dengan Indonesia. Di beberapa daerah ada aturan adat yang kemudian diserap oleh pemerintah. Aturan adat ini dijadikan peraturan daerah yang mengikat warganya secara hukum. Bahkan peraturan tersebut diberlakukan secara lebih luas bagi masyarakat yang berada di tempat tersebut meskipun bukan warga di tempat itu. Masih ingat siapa perangkat pemerintah yang ada di daerah kalian? Di Bali ada pemimpin bertugas, ada yang bekerjasama dengan pemerintah daerah. Mereka disebut pecalang. Pecalang bertugas menjaga
menjaga keamanan ketertiban wilayah secara umum, sehingga upacara adat yang diselenggarakan dapat berjalan dengan tertib dan aman. Masyarakat Baduy di Kabupaten Lembak, Provinsi Banten memiliki aturan memisahkan wilayah Baduy dalam dan Baduy luar. Di wilayah Baduy dalam, masyarakat sama sekali tidak boleh menggunakan alat elektronik termasuk kamera. Tidak ada listrik di area tersebut. Masyarakat juga tidak boleh mengembala ternak di area aliran sungai. Tidak diperkenankan masuk ke area hutan tertentu dan masih banyak aturan lain. Tujuan mereka adalah untuk mempertahankan sistem adat dan melindungi areanya dari perubahan. Mereka memenuhi segala keperluannya hidupnya dengan cara mereka sendiri. Teknologi yang digunakan pun tradisional dan selaras dengan alam. Misalnya penyimpanan bahan pangan menggunakan sistem lumbung. Masyarakat Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur memiliki kebiasaan berburu paus sekitar bulan Mei sampai November yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Kebiasaan ini menjadi bagian dari upaya masyarakat tradisional memenuhi kebutuhan protein bagi warganya. Namun, masyarakat ini memiliki peraturan yang harus ditaati warganya, yaitu hanya berburu untuk kebutuhan makan seluruh warganya, tidak memperjualbelikan bagian apapun dari paus, tidak berburu paus jantan dan betina yang sedang hamil. Semua aktivitas perburuan dilakukan secara tradisional. Apa yang sudah aku pelajari, norma dan aturan yang berlaku pada suatu wilayah adat istiadat adalah aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Adat istiadat merupakan bagian dari norma. Gimana anak-anak? Sekarang kalian paham ya apa itu norma dan adat istiadat di setiap daerah. Kita harus bertoleransi dan solidaritas tentang adat istiadat yang ada di masyarakat. Terima kasih.